Sumeneb ini berbeda lah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Maka butuh seni yang unik menurut saya dalam rangka mengelola pemerintahan di Kabupaten Sumeneb. Maka kita mencoba ada sebuah layanan penting yang berhubungan dengan layanan call center 112. Nah, ini layanan yang menurut kami penting harus ada di Kabupaten Sumeneb dengan luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Sumeneb, dan pasti banyak persoalan-persoalan yang harus kita bisa selesaikan secara taktis dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, hari ini saya berkesempatan berjumpa dengan Bupati Sumeneb yang tergolong muda ya, Pak Ahmad Fauzi. Usia berapa? 42 tahun ini. 42 tahun. 42 tahun. Jadi wabut berarti usianya berapa kemarin? Berarti mundur 5 tahun berarti berapa? 37 lah. 37. Ya, 37. Usia 37 sudah jadi pejabat, kemarin jadi wakil bupati. Saya pengen tahu dulu nih, ngomong-ngomong sudah vaksin ya? Ya. Sudah berapa kali nih? Ya, 1 kali pastinya. Oh gitu, oke siap. Saya mohon izin, mungkin saya buka masker, nggak apa ya. Begini, Sumeneb itu kan kabupaten terluas kayaknya se-Jawa Timur. Jumlah penduduknya banyak, kemudian terdiri dari beberapa kepulauan. Ini gimana nih Pak, manajemen mengelola luasan wilayah gitu? Ya, Sumeneb ini kan terdiri daratan dan kepulauan. Iya. Maka secara otomatis Sumeneb ini berbeda lah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Maka butuh seni yang unik menurut saya dalam rangka mengelola pemerintahan di Kabupaten Sumeneb. Iya. Kenapa? Karena banyak hal yang kita temukan ya kan secara teknis di lapangan. Tentu kendala-kendala yang ada itu harus bisa kita selesaikan. Karena mengingat jarak pulau-pulau kita itu jauh-jauh. Gitu loh. Ada yang bisa ditempuh dengan jarak dari daratan ini 10 jam, ada yang lebih dari 10 jam, gitu loh. Ada yang dekat Kalimantan, bahkan juga ada yang dekat Bali, Sulawesi juga. Nah itu maka butuh hal-hal terobosan yang menurut saya lebih taktis, sehingga saya berpikir setelah saya dilantik itu, maka kita mencoba ada sebuah layanan penting yang berhubungan dengan layanan call center 112. Nah, ini layanan yang menurut kami penting harus ada di Kabupaten Sumeneb dengan luasnya wilayah yang ada di Kabupaten Sumeneb, dan pasti banyak persoalan-persoalan yang harus kita bisa selesaikan secara taktis dan efisien. Oh, jadi itu salah satunya, salah satu manajemen untuk mendekatkan pelayanan. Ya, mendekatkan call center. Tentu, karena pasti dimanapun pemerintah daerah di Indonesia, tentu bagaimana caranya berpikir agar mampu bisa melayani masyarakat dengan baik. Itu masuk divisi misinya? Ya, tentu, karena tagline-nya saja Bismillah melayani. Oh, Bismillah melayani gitu ya. Ya, jadi harus ada implementasi yang jelas ya kan. Bentuknya implementasi call center 112 salah satunya. Salah satunya iya, ya. Ini salah satunya saja, banyak hal-hal yang lain tentu kan. Tapi nanti ada banyak lagi nih. Nanti rencana selain call center yang 112 misalnya ada lagi. Ya, pastilah. Kita akan melayani dalam segala hal. Tentu misalnya pelayanan apa? Pelayanan kesehatan yang baik, tentu rumah sakit kita, puskesmas kita bagaimana agar bisa melayani masyarakat dengan baik.
dengan cepat, dengan ramah dan sebagainya. Pengurusan surat-surat misalnya, akte, NKK itu kan juga harus lebih mudah juga ke depannya. Nah, itu juga nanti ada beberapa hal yang akan kita lakukan selain call center 112 ya kan. Oh, masih akan ada lagi Masih akan ada lagi bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu lebih mudah ya kan, lebih efisien, memperpendek jarak sehingga masyarakat lebih nyaman. Oke. Gitu. Saya coba lagi nih. Call center 112 itu apa sih, Pak? Jadi call center layanan 112 ini layanan gratis ya. Jadi walaupun HP kita mati bisa kita telepon ya, dengan 112 ini gratis. Jadi pakai GSM gitu, tinggal ditelepon saja. Nah, tujuannya layanan 112 call center ini sebenarnya kita melayani masyarakat pada saat ada keadaan-keadaan darurat. Keadaan-keadaan darurat. Ya, jadi masyarakat mengadu kemana gitu loh. Salah satu contoh misalnya, kalau ada angin kencang lalu pohon tumbang, nah, itu pasti masyarakat bingung mau kemana nih, kan pemerintah harus hadir. Biasanya dulu semenjak saya jadi wakil bupati, terkadang ada yang telepon saya, Pak Wagub ini ada pohon tumbang gitu kan. Wah, maka saya perintah ke kepala dinas perintah ke bawahannya. Jadi sekarang cukup telepon ke 112. 112, layanan yang mempermudah masyarakat yang menurut saya yang tadinya melalui pola top down yang dari atas, saya rubah ya. Jadi sistemnya button up dari bawah. Orang mau melahirkan misalnya, Ya. butuh ambulan, Ya, butuh cepat, mendadak ya. Tinggal telepon saja 112. Harus telepon ke puskesmasnya. Tidak usah gitu loh. Kadang kan nggak tahu nomor telepon puskesmas gitu kan. Oh gitu. Nah, di setiap di puskesmas sudah ada koordinator. Artinya begitu sudah masuk masyarakat nelpon 112 itu, maka nanti call center itu akan menghubungi leading sektornya. Kalau berhubungan dengan puskesmas, dengan apa, dengan ambulan, maka itu dinas kesehatan yang akan dihubungin, ada koordinatornya. Kalau apakah bupati bisa memonitor, kepala dinas bisa memonitor secara otomatis karena kita kan sudah menyiapkan alat ini. Oh, di seluruh kantor dinas-dinas ada? Ya, jadi kepala dinas yang pegang, koordinatornya pegang. Jadi komunikasi itu bisa terbaca. Gitu. Salah satu contoh misalnya seperti hari ini ya. Iya. Pagi ada yang telepon ya kan, ada butuh air karena air itu tidak cukup untuk sampai siang. Kebutuhannya untuk air minum dan air mandi. Jadi kekeringan ceritanya. Iya, iya. Seperti tadi. Maka mereka telepon dari call center. Saya mendengar setelah call center itu memerintahkan kepada BPBD, koordinator di BPBD, secara otomatis saya akan merecord, mendengar. Oh, jadi Pak Bupati juga memonitor ini ya? Pasti mendengar. Orang yang telepon ke call center? Pasti mendengar. Okay. Jadi begitu mendengar, ya, saya kan dengarkan dulu kepala dinasnya, baru kontak ke ininya. Sudah mendengar tadi dari call center, apakah sudah bisa bergerak? Siap Pak Kadis, kami lagi proses bergerak gitu kan. Artinya mempersiapkan segala sesuatunya untuk bergerak. Kalau call center ini juga tersambung ke polisi, ke Polri, nah, Polres. Ini nanti secara otomatis ada sinergi juga. Misalnya ada perampokan. Untuk ngambil call center 112 kita laporkan langsung ke kepolisian. Karena kita sudah ada komunikasi gitu loh. Nanti call center ini juga memberikan begitu ada informasi nanti kita laporkan ke kepolisian. Oh, juga disambungkan kepada kepolisian. Misalnya di kampungnya saya misalnya, Pak, ini saya ada pencuri yang ditangkap dan hampir dibunuh sama warga. Itu bisa. Bisa telepon ya. 112. Nanti di-report langsung ke kepolisian. Itu ngomong-ngomong apa aja sih Pak yang melayani di darutan? Tadi kan rumah sakit. Ya, artinya gini, ada Pol PP. Satpol PP. Pol PP ini misalnya kebakaran. Oh, kebakaran juga bisa. Bisa gitu loh. Terus BBD misalnya angin ribut. Oh, ya, angin ribut bisa. Ya, bisa. Terus misalnya longsor, banjir, ya kan. Terus pohon tumbang, gitu, dan sebagainya. Banyak lah item-itemnya itu. Yang leading sektornya itu ada di beberapa dinas. Termasuk jalan rusak. Bisa juga dikategorikan kegawat daruratan. Misalnya ini Pak sering orang jatuh karena ini jalannya rusak gitu. Walaupun sebenarnya itu sepertinya pengaduan misalnya. Ya, tapi kan harus kita lihat dulu. Tapi call center ini paham, ada yang ngeprank, ada yang main-main. Oh, nah, itu sering ada juga. Ada juga. Jadi operatornya ini sudah paham. Dia sudah di edukasi ya kan. Jadi ada pendidikannya, jadi dia tahu membaca psikologis bahasa orang, suara orang, gitu loh.
situasi sekitar, apakah hening dan sebagainya gitu. Nah itu bisa tahu mereka. Kalau bilang ada kebakaran kayak kemarin misalnya, tapi dia dengarkan, kok tenang ngomongnya, itu ketahuan. Oh begitu. Beda seperti dia tentang kemarin misalnya, begitu kebakaran lapor call center 112, ketahuan oh ini benar kebakaran gitu. Nah itu terbaca dari situ. Nah cuma ke depan memang bukan hanya kepala dinas, nanti mungkin camat juga pegang ini juga. Kalau Komunikasi ini. kepala puskesmas pegang. Nanti akan juga pegang. Oh, akan diperluas. Ya akan diperluas, termasuk kepala desa ke depan. Sehingga saling memonitor. Begitu katakanlah misalnya ada kebakaran di desa X dan sebagainya, Iya. tentu kita kan sama-sama mendengar. Jadi nanti dari BPBD cek ke camat, Pak Camat monitor, bener ada kebakaran, bener Pak, gitu kan. Nanti Pak Camat belum tahu Pak, coba cek kepala desa, panggil kepala desa. Oh. Bener Pak, di dusun ini sensornya itu. Oh sih. Jadi ini mempercepat tanggap daruratnya paling tidak. Tanggap daruratnya yang Iya, dipercepat. itu yang pertama. Kedua, ya, mempermudah layanan kepada masyarakat. Sehingga pada saat masyarakat panik mau kemana kita? Nah, ini sudah ada menurut saya. Ini kan tadi kan Sumeneb terdiri dari banyak kepulauan ini, banyak pulau nih. Kalau nggak salah sampai 135 pulau. Kalau berhubungan dengan kecelakaan di laut itu gimana nih Pak? Ya, secara otomatis kan ini kan juga terkomunikasinya dengan Basarnas. Oh dengan Begitu ada lapor ke 112 kita laporkan ke Basarnas. Nanti Basarnas monitor kepada jaringannya mereka apakah benar ada kecelakaan laut itu. Nah itu yang nanti akan dilakukan. Jadi hal-hal yang berhubungan darurat ini bisa langsung telepon 112. Bisa. Kalau misalnya kejadian rumah tangga misalnya, Boleh. suami bertengkar dengan istrinya dan istrinya kemudian dipukul sampai kemudian dia minta penyelamatan, Boleh itu. boleh telepon Iya. 112. 112. Nanti yang turun siapa Pak? Ya secara otomatis nanti bisa Satpol PP kepolisian. Oh begitu. Ya, jadi ada leading sektor yang sudah ditunjuk dengan SOP yang harus dijalankan. Ini kan dibuat layanan ini dengan aturan-aturan SOP secara otomatis itu berjalan dengan sendirinya. Kita bupati itu hanya ngontrol saja, mendengarkan komunikasi dan sebagainya dan memastikan gitu loh. Contoh misalnya kalau ada angin ribut misalnya puting beliung terus banyak hancur, itu langsung bisa dua sektor gitu, langsung BPBD terus langsung bisa dinas sosial. Jadi berangkat dua-duanya, yang satu bawa bantuan, yang satunya bawa untuk perbaikan dan sebagainya. Untuk perbaikan dan Ya, jadi langsung terlayani masyarakat gitu. itu berapa hari nih sudah call center di Sumeneb ini atau berapa bulan ini? Belum 1 bulan lah. Belum Ini 1 baru bulan. Agustus ini gitu kan. Oh Agustus ini Ya, yang artinya tentu dari kelengkapan sarana prasarana ini masih belum begitu lengkap. Belum begitu Karena nanti lengkap. kita akan coba anggarkan di perubahan untuk melengkapi alat komunikasinya. Nah, yang rencana kelengkapan dan apa semuanya kita lanjutkan di season berikutnya.